Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Furairo dengan NIM 2210504001 dari kelas 2256A Manajemen Dakwah. Jadi hari ini saya akan menyampaikan ringkasan, kritik, saran, dan pengalaman yang didapat pada kegiatan Maulid di Pondok Pesantren Nurul Huda, Sukawinatan. Di dalam mata kuliah Manajemen Masjid dan Islamic Center yang diampu oleh Bapak Imron Supriyadi M.Hum. Baik, di sini saya akan memberikan ringkasan dari materi pada hari itu, kemudian kritik dan saran, kemudian pengalaman yang didapatkan pada hari itu. Baik, untuk pertama saya akan memberikan ringkasan materi dari acara kemarin. Untuk ringkasan acara kemarin yakni tentang Maulid. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad pada tahun 1449 Hijriah di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukawinatan yang diceramahi oleh Kiai Haji Taufik Hidayat SAG M.Hum. Jadi pada hari itu materinya tentang asal-usul nama Maulid, kemudian tradisi Maulid di beberapa negara, kemudian juga diberitahu asal-usul dari kata Maulid itu sendiri. Jadi pada awal acara dijelaskan bahwasannya ada dasar yakni surat Al-Hujurat ayat ke-14 yang berbunyi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama manusia. Selanjutnya ada sebuah surat di mana Allah bersumpah kepada alam semesta, matahari dan sebagainya, hingga bersumpah kepada jiwa manusia yang berbunyi demi jiwa dan penyempurnaannya. Maksudnya Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat apapun, akan tetapi lebih beruntunglah manusia yang berbuat kebaikan. Jadi pada dasarnya manusia itu bebas untuk melakukan apapun, tetapi ada batasan dan akan lebih baik lagi ketika batasan tersebut diubah menjadi berbuat kebaikan. Selanjutnya, dijelaskan juga di dalam materi itu asal-usul kalimat maulid. Ada beberapa asal-usul. Yang pertama yakni maulid itu disebut dengan maulud karena berupa maf'ul, yaitu orang yang dirayakan kelahirannya, di mana pada hari itu orang yang dirayakan kelahirannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebut maulid karena merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kemudian dijelaskan juga bagaimana tradisi maulid di negara lain seperti di Turki. Di Turki sendiri perayaan maulid itu biasanya dengan membagikan madu. Karena apa? Karena madu adalah makanan kesukaan daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan juga tentang bagaimana kita itu berbuat baik kepada sesama dan tidak membeda-bedakan pemahaman satu sama lain, kemudian membebaskan orang untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Karena apa? Karena maulid itu adalah sifatnya kebaikan. Bila mana tidak ada yang ingin mengikuti, silahkan. Bila mana ada yang ingin mengikuti, juga dipersilahkan. Jadi sifatnya itu boleh ya, boleh tidak. Selanjutnya saya akan memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap acara kemarin. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa kritik dan saran. Kritik dan sarannya itu antara lain ada satu. Yang pertama, kegiatan awalnya itu sudah bagus, sudah direncanakan sedemikian rupa, sudah dibuat sebaik mungkin. Kemudian ketika kami masuk ke daerah pondok pesantren itu sudah banyak tempat parkir yang disediakan, sudah diarahkan tempat parkirnya juga, sudah terstruktur juga. Kemudian ketika kami memasuki aula itu sudah sangat terstruktur juga, jalan masuknya tidak ditutupi oleh orang-orang, kemudian kami juga bisa langsung duduk. Akan tetapi ketika kami duduk itu ternyata tempat duduknya itu tidak terlalu beraturan. Karena apa? Karena mungkin kami dapatnya di posisi belakang, tidak terlalu belakang tapi di pertengahan. Kemudian di pertengahan itu orang duduk tidak dengan posisi satu saf, tetapi duduknya itu tidak beraturan. Nah, mungkin seharusnya ke depannya panitia dapat lebih menstrukturkan atau merapikan atau mengatur para jamaah yang datang untuk duduk dengan satu saf sehingga dapat lebih terstruktur dan terlihat lebih rapi. Kemudian poin yang kedua yakni berkaitan dengan pengisian materi. Jadi di poin kedua itu sound system yang diberikan hanya berada di posisi depan. Nah, sehingga posisi depan itu membuat orang yang duduk di belakang itu menjadi tidak terlalu mendengar materi yang disampaikan. Nah, ketika materi itu tidak terlalu terdengar, akhirnya berdampak ke materi yang sedikit hanya dicatat. Nah, saran dari saya selanjutnya, mungkin untuk di acara selanjutnya, untuk panitia, sediakanlah sound system yang letaknya juga di belakang, jangan hanya berletak di depan. Karena apa? Karena di depan itu
lumayan jauh posisinya dengan belakang, sehingga membuat orang di belakang itu tidak terlalu mendengar materi yang disampaikan gitu. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih dibenahi dengan penambahan sound system di belakang sehingga orang lebih nyaman untuk mendengarkan materi. Selanjutnya, di poin ketiga saya memiliki kritik dan saran untuk orang-orang yang ada di sana, terutama kepada para murid, kepada para siswa, kepada para santri. Banyak dari mereka itu mengobrol di sepanjang acara. Nah, mungkin untuk sekali lagi harus ada panitia yang memang menstrukturkan, mengatur atau memantau lokasi acara, terutama di bagian belakang. Karena apa? Karena di bagian belakang itu rentan orang tidak mendengarkan materi, sehingga membuat orang yang ingin mendengarkan materi itu terganggu, kemudian juga tidak konsentrasi melihat acara, begitu. Dan santri mengobrol, murid mengobrol, dan orang-orang mengobrol ini bukan hanya di belakang saja, bukan hanya sekali dua kali, tetapi di sepanjang acara. Mungkin itu juga berdampak karena sound system tidak kedengaran, tidak terlalu terdengar, sehingga membuat orang tidak konsentrasi dan asik dengan kegiatannya sendiri-sendiri gitu. Mungkin nanti solusi dari saya, saran dari saya ke depannya ditambahkan sound system di belakang. Selanjutnya, yang keempat dan yang utama saya rasa kurangnya kipas. Karena kami yang di belakang itu, di tengah itu tidak kena kipas, karena kipas itu hanya ada di depan dan di sebelah kiri. Nah, itu juga berdampak kepada kami yang tidak nyaman gitu. Jadi sepanjang acara itu kami fokus kipasan daripada fokus mendengar materi, kemudian mencatat materi. Kami mencatat materi, kami mendengar materi, tetapi tidak terlalu konsentrasi, terganggu gitu. Jadi mungkin kedepannya kipas itu disediakan juga untuk orang di belakang, seminimal mungkin 2 kipas untuk laki-laki dan perempuan gitu. Karena pada sepanjang acara kami itu merobek kardus aqua, kemudian kami jadikan kipas. Nah, jadi itu sangat disayangkan kan. Jadi mungkin kedepannya itu ditambah 2 kipas lagi di belakang, jangan hanya di depan saja, jangan hanya depan sentris gitu. Mungkin itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pembatas antara tamu undangan dan penduduk asli sana, sehingga membuat kita itu terpisah dari rombongan, kemudian membuat kita itu berdesak-desakan dengan lawan jenis gitu. Nah, mungkin solusi kedepannya itu lebih ditata gitu. Pembagian tempatnya bagaimana, yang tempat A ini tempat penduduk asli, kemungkinan bisa juga yang B ini untuk tamu undangan, kemudian yang C ini untuk orang umum gitu. Jadi lebih terstruktur lagi, lebih tertata lagi gitu. Karena yang saya lihat itu semuanya itu berkumpul menjadi satu, bahkan nggak jarang ada yang terpisah dari rombongan, terutama dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah, itulah tadi beberapa kritik dan saran dari saya. Jadikanlah kritik ini sepositif mungkin, jadikanlah kritik ini menjadi kritik yang membangun, karena saya itu merasakan acara itu sudah sangat sempurna. Mungkin 5 poin yang saya sampaikan itu adalah kekurangan yang memang kekurangan kecil saja gitu. Sepanjang acara itu sangat baik, kemudian ada bingkisan, ada makanan itu sangat baik, kemudian panitia juga sangat baik mengarahkan kita sehingga kita tidak kebingungan ketika memasuki daerah sana. Kemudian juga ketika kami duduk itu kami diarahkan, mungkin di terstrukturnya saja yang sedikit kurang, tetapi diarahkan itu sangat jelas. Jadi kami itu waktu masuk itu sudah langsung dapat tempat. Jadi overall panitia sudah sangat baik dalam melakukan acara, panitia sudah sangat baik dalam merancang acara. Mungkin ada kekurangan kecil yang saya sampaikan, 5 poin tadi itu adalah kritik yang sifatnya membangun, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghujat, bukan untuk menjelek-jelekan. Semoga kedepannya dapat diperbaiki, dapat dievaluasi, dan dapat dipahami. Selanjutnya yakni saya akan memberikan pengalaman saya dari acara kemarin. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, kebetulan saya pribadi itu orang yang sangat jarang mengikuti acara maulid. Sangat jarang. Saya itu sering mengikuti acara tersebut palingan di Rohis atau di SMA atau di lingkungan sekitar gitu. Bahkan di 2024 ini maulid di pondok pesantren kemarin adalah maulid pertama saya di tahun ini. Kemudian pengalaman yang saya dapat itu tentunya sangat menyenangkan, karena saya awalnya bakal mengira acara-acara semacam ini tuh bakal berisi ceramah sepanjangan, kemudian kami bakal bosan dan asik dengan kegiatan kami sendiri. Ternyata tidak, ternyata materi yang disampaikan sangat asik, kemudian juga tidak dipenuhi dengan keagamaan juga, karena tersirat juga nilai-nilai kehidupan, tersirat juga nilai-nilai sosial, sehingga kami itu dapat memikirkan hal lain selain keagamaan pada acara tersebut, tapi tidak mengurangi esensi dari acara tersebut yang berbasis keagamaan, tetapi terselip juga nilai sosial, nilai jenaka, dan juga nilai-nilai kehidupan. Nah, setelah itu selesai acara juga kami tidak menduga bahwasannya akan dikasih makanan dan segala macam gitu.
mungkin di acara maulid lain dikasih, tetapi baru kali ini saya mendapat gitu, karena di acara sebelum-sebelumnya nggak pernah dapat. Nah, jadi saya sangat memberikan bintang 5, memberikan jempol kepada panitia telah merancang sedemikian rupa, kemudian telah membungkus makanan dengan sangat rapi, kemudian membaginya dengan rata. Itu sangat saya aplaus, sangat saya beri jempol gitu. Mungkin untuk sepanjang acara saya hanya menemui sedikit kekurangan, selebihnya itu sangat baik. Bahkan kalau ingin mengambil minuman saja tinggal diambil saja, sudah disediakan, jadi kami tidak perlu meminta-minta lagi minuman. Mungkin ada hal lain yang sangat saya kasih jempol, karena apa? Karena di sana itu sangat terjamin keamanannya. Karena sedikit cerita, waktu itu teman saya itu ketinggalan peci di motor. Nah, ketinggalan peci di motor, jadi waktu acara sudah mau selesai, ternyata dia baru sadar kalau pecinya itu ketinggalan di motor. Dan yang sangat saya terkesan pada waktu itu ya, ini peci teman saya itu nggak berubah sama sekali tempatnya, padahal itu ramai. Nah, jadi saya sangat mengakui, sangat memberi bintang 5 daripada pengalaman, daripada keamanan dari pondok pesantren tersebut. Kemudian yang terakhir, mungkin untuk acara itu sudah banyak kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang saya beri itu adalah kritik yang sifatnya itu membangun dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan sama sekali. Dan mungkin nanti ke depannya, bila mana kami ada kunjungan lagi yang dibawakan oleh Bapak Imron Supriyadi, mungkin kritik dan saran saya itu dapat kembali diterapkan gitu. Nah, akhir kata, saya Muhammad Rifki Kurairo dengan NIM 2210504001, mata kuliah Manajemen Islamic Center dari kelas 2256A yang diampu oleh Bapak Imron Supriyadi MHUM. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi